Wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia sehat. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan selamat datang dalam Grand Opening Trisuri Expo Sulawesi Selatan dan launching inovasi produk digital Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa. Bersama saya Sri Tandi Payuk dan saya Alam Haris Harjuni yang akan memandu acara hingga tuntas pada hari ini. Tentunya meskipun acara ini diselenggarakan secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat serta antusiasme kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Bapak Ibu, sebelum mulai izinkanlah saya berpantun. Taman Kartini dikelilingi bendera. Cakep. Di dalamnya banyak anggrek bulan. Sebelum memulai acara, izinkanlah kami menyapa hadirin sekalian. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang kami hormati Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Bapak Tri Budianto. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili Para Bupati, Wali Kota, Lingkup Sulawesi Selatan atau yang mewakili Bapak Ibu Direktur di Lingkup Ditjen Perbendaharaan atau yang hadir mewakili Bapak Ibu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dari seluruh penjuru tanah air, Bapak Ibu Kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu Kepala BPKAD dan Bapeda atau yang hadir mewakili Bapak Ibu para Kepala Desa, pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional dan seluruh pegawai Kanwil Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, sekaligus untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama memohon ridho Sang Pencipta untuk kelancaran kegiatan kita. Mohon berkenan Bapak Ginanjar untuk memimpin kita ke dalam doa. Kepada Bapak Ginanjar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan harapan semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh-Nya. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing dan perkenankanlah kami memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadirat-Mu selain rasa syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada hari ini di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, kami hendak menyelenggarakan acara Grand Opening Treasury Expo Sulawesi Selatan dan launching produk digital Kanwil DCBB Sulsel. Karuniakanlah keberkahan dan kelancaran pada acara yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai upaya membangkitkan motivasi dalam rangka membangun future practice dalam mendukung terselenggaranya fungsi treasury yang semakin baik dan mewujudkan kinerja yang handal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah kami yang hadir di sini serta insan perbendaharaan di seluruh tanah air memiliki rasa ownership terhadap visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal, bertanggung jawab dan berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi regional Sulawesi Selatan pada khususnya maupun dalam skala nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan. Oleh karena itu, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, merangkai acara selanjutnya, mari kita mendengarkan opening speech dari Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang kami hormati Bapak Syaiful, kami persilahkan. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pelaksanaan Anggaran Bapak Tri Budianto, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili beserta jajaran, Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati, yang kita hormati Bupati Jeneponto beserta jajaran atau yang mewakili, Ibu Bupati Luwu Utara Ibu Hajah Indah Putri Indriani beserta jajaran, Bapak Bupati Takalar Bapak Syamsyari kita atau yang mewakili, dan yang sama-sama kita hormati dan banggakan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para direktur di lingkup kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta para kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia, para kepala BPKAD se-Sulawesi Selatan, serta hadirin semua mitra strategis Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan hadirin semua yang hadir pada ruang Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada ruang Zoom ini untuk mengikuti acara Grand Opening Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022 dan launching produk digital Kanwil DJPB Sulawesi Selatan. Karena kita tahu secara bersama-sama bahwa pandemi COVID-19
masih berada di seputaran kita semua, namun tidak menghambat semua aktivitas kita sebagai bentuk pengabdian untuk membangkitkan kembali sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi negeri tercinta, serta memantapkan fungsi kita sebagai chief ekonomis di daerah. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Bapak Ibu semua, tadi pembawa acara menyampaikan pantun. Pagi ini saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli cendawan, cendawan dibeli bersama ingkatan. Selamat datang Bapak Direktur Jenderal Perbendaraan dalam acara Treasury Expo dan Inovasi Insan Perbendaraan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, kami juga atas nama seluruh jajaran dan panitia menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi kita semua. Mohon agar dapat diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Direktur Jenderal Perbendaraan yang kami banggakan, izinkan kami laporkan bahwa kegiatan ini kita laksanakan keseluruhannya secara daring melalui media Zoom dan streaming channel YouTube Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Sulawesi Selatan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan ini juga dihadiri secara daring oleh seluruh kepala daerah ataupun yang mewakili beserta jajarannya, termasuk juga para kepala desa yang dalam hal ini diwakili oleh 5 desa yang berada di Kabupaten Takalar. Samping itu juga dihadiri oleh para direktur dan Kakanwil lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaraan serta seluruh pejabat administrator yang ada di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, perbendaraan ataupun treasury memegang peranan penting di dalam pengelolaan keuangan negara. Bendahara negara atau treasurer bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas pemerintah dengan memastikan bahwa pemerintah memiliki cukup kas untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional dari waktu ke waktu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan dan KPPN adalah unit terdepan yang menjalankan fungsi ini pada Direktorat Jenderal Perbendaraan. Fungsi perbendaraan pada 2 unit tersebut harus relevan dengan perkembangan lingkungan eksternal, bahwa organisasi publik harus siap untuk berubah dalam menghadapi tuntutan eksternal dan internal dari lingkungan politik, ekonomi, dan teknologi untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai chief ekonomis di daerah. Kantor Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan telah menginisiasi sejumlah kegiatan strategis dan pengembangan inovasi yang mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan seluruh stakeholder. Inisiasi tersebut menjadi bagian dari penguatan semangat dan penyelarasan kerangka pikir dalam rangka menjalankan peran dan fungsi sebagai regional chief economist yang berlandaskan semangat kolaborasi. Inisiasi atas kegiatan strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022. Treasury Expo Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan kualitas sinergi kelembagaan, pengembangan kompetensi organisasi, serta pengembangan kualitas informasi dan komunikasi. Treasury Expo Sulawesi Selatan akan dijalankan selama 1 tahun penuh, yang rangkaiannya sudah kita mulai pada hari ini, yang antara lain peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, pembinaan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara dan Lembaga serta pemerintah daerah, pembinaan dan asistensi kemandirian BLU dan BLUD, pengembangan inovasi digital, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, treasury peduli anti penyuapan,
Treasury Goes to Campus ataupun Goes to School, pengembangan UMKM atau dan UMI melalui Rumah UMKM dan UMI, serta sharing session kiat sukses membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta kegiatan lainnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan yang kami banggakan, melalui Treasury Expo Sulawesi Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupaya untuk menjadi sebuah rumah perbendaharaan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh pemangku kepentingan dengan berlandaskan semangat kesetaraan. Selanjutnya, dalam kesempatan pagi ini juga dapat kami laporkan sejumlah terobosan berbasis sistem informasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan. Terobosan tersebut diwujudkan melalui pengembangan 3 inovasi baru dengan memanfaatkan seluruh data dan informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan. 3 inovasi tersebut, pertama adalah apa yang kami sebut dengan aplikasi Minasata. Ini adalah aplikasi monitoring dana desa dan transfer ke daerah yang berbasis Android, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memonitor besaran dan realisasi dari transfer ke daerah serta dana desa. Kami menyebutnya adalah TKDD dalam genggaman. Yang kedua adalah aplikasi SIK Sultan atau Sistem Informasi Keuangan Sulawesi Selatan yang berbasis Android juga, bisa diakses terbuka sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melihat pertanggungjawaban dan capaian output dari pengelolaan APBN dan APBD di daerah. Dan yang ketiga adalah kita berupaya dalam menciptakan teknologi digital bagi masing-masing desa. Kita kembangkan apa yang kita sebut dengan web desa yang berbasis website yang kita sebut dengan karade.id. Bapak Ibu semua, Bapak Direktur Jenderal, Bapak Bupati dan Wali Kota yang kami banggakan, terobosan tersebut sebagai wujud aktualisasi value handal yang kami miliki di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Handal adalah merupakan singkatan dari harmonis, amanah, digital, akuntabel, dan loyal. Tentunya hal ini dalam rangka mendukung visi misi organisasi dan memperkuat fungsi treasury melalui a new DJPB in town. Bapak Ibu semua yang kami hormatin, hadirin yang berbahagia, akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan pada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan keynote speech, arahan, dan sekaligus membuka Treasury Expo, melaunching inovasi digital pada kegiatan pagi ini. Akhir kata, izinkan saya berpantun kembali untuk menutup laporan ini. Kalaulah Tuhan memikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Bapak Direktur Pelaksanaan Anggaran sembah kami beri, mohon kesediaan membuka kegiatan Treasury Expo ini. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syaiful atas penyampaiannya. Berikutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran. Kepada Bapak Tri Budianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati, yang saya hormati Bupati Jeneponto,
atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Luwu Utara, Ibu Hajah Indah Putri Indrani. Yang saya hormati Bupati Takalar atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Dijen Perbendaraan, para direktur, para kepala kanwil Dijen Perbendaraan, dan yang utama adalah Kepala Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, serta seluruh kepala KPPN yang hadir pada kesempatan pagi ini. Dan tidak lupa yang saya hormati para undangan, mitra strategis Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal Perbendaraan yang sedianya hadir pada kegiatan ini. Namun karena di saat yang bersamaan beliau memiliki agenda yang juga harus dihadiri, maka beliau belum dapat bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk menyampaikan sambutan atau keynote speech dari Bapak Direktur Jenderal Perbendaraan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul pada ruang Zoom dan juga live streaming YouTube untuk mengikuti acara Grand Opening Treasury Expo Sulsel tahun 2022 dan launching produk digital Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 masih ada, belum berakhir, namun bukan menjadi halangan bagi kita semua untuk tetap melakukan pengabdian, untuk membangkitkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi pada negeri kita tercinta, serta memantapkan fungsi kita sebagai chief economist di daerah. Saya mengapresiasi kegiatan pagi hari ini yang dilaksanakan oleh Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat memfasilitasi kita semua untuk dapat bertemu dan bersinergi dalam acara Grand Launching Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022, serta launching inovasi digital Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir secara online pada pagi hari ini di tengah kesibukan Bapak, Ibu semuanya. Suatu kebanggaan bagi saya dapat hadir pada acara hari ini dan bertemu dengan Bapak, Ibu semuanya, para mitra strategis kami di Dijen Perbendaraan dan Kementerian Keuangan, karena kegiatan pada pagi hari ini merupakan bagian dari upaya terbaik kita semua dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah lebih dari 1 dekade perjalanan reformasi keuangan negara telah kita lalui sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara. Selama itu pula kita terus mengawal dengan melakukan sejumlah pembaruan dan penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang prudent, transparan, dan akuntabel. Kondisi perekonomian global terus menguji ketahanan keuangan negara, serta era disrupsi teknologi yang berdampak pada pergerakan ekonomi nasional mendorong kita untuk selalu berpikir adaptif dan inovatif, serta bergerak secara dinamis, sehingga peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terasa nyata adanya. Resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menjadi salah satu alat uji yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan keuangan negara saat ini. Melalui arah kebijakan keuangan negara yang tepat, perekonomian nasional tetap survive walaupun sempat mengalami pelemahan. Dan pada kesempatan ini, saya juga mengapresiasi para pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan yang begitu besar selama 2 tahun terakhir ini.
Bahkan pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, setidaknya dalam 4 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan ini menjadi pembuktian pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan proses pemulihan ekonomi nasional tetap on track sesuai dengan milestone yang telah ditargetkan. Saya berharap baik perekonomian nasional maupun perekonomian regional Sulawesi Selatan mampu menunjukkan pemulihan ekonomi yang meningkat setelah kita mengalami rebound pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Dengan pertimbangan strategis tersebut, sudah menjadi hal yang mutlak bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi melalui kerjasama dan komunikasi secara intensif dan efektif sehingga mampu menghasilkan bauran kebijakan ekonomi yang konstruktif dalam rangka memanifestasikan pilar pemerataan pembangunan untuk pembangunan nasional dan regional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, ini menjadi momentum yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan tata kelola keuangan negara secara bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka menjaga keseimbangan atau kesinambungan fiskal nasional, Kementerian Keuangan berupaya untuk terus melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi maupun seluruh perangkat pendukungnya, antara lain melalui pengembangan dari sisi teknologi informasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu pilar organisasi Kementerian Keuangan juga memperoleh amanah yang besar dari Ibu Menteri Keuangan untuk mengemban peran sebagai treasurer dan wakil Menteri Keuangan di daerah. Peran sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah tersebut akan berjalan dengan baik berkat partisipasi dan dukungan dari seluruh mitra strategis Ditjen Perbendaharaan, termasuk internal Kementerian Keuangan melalui Collaborative Action Budaya Kemenki 1. Peran tersebut harus dilaksanakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dan manfaat nyata bagi perekonomian nasional maupun perekonomian regional. Nah, untuk mengaktualisasikan peran tersebut, maka Ditjen Perbendaharaan mengembangkan value baru sebagai pendukung visi dan misi organisasi dan memperkuat fungsi treasury melalui New GPP in Town, yaitu value handal atau harmonis, amanah, digital, akuntabel, dan loyal. Value baru Ditjen Perbendaharaan tersebut telah ditetapkan bersamaan dengan puncak Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022 sebagai momentum untuk merefleksikan kembali kedudukan Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal kebijakan fiskal, mengawal APBN. Melalui value baru tersebut, Ditjen Perbendaharaan dapat merespon seluruh tantangan pengelolaan keuangan negara dengan meningkatkan kualitas organisasi, tidak hanya penguatan 3 pilar organisasi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang telah dijalankan, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan kualitas output untuk mencapai harapan atau ekspektasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan value dan peran tersebut, seluruh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, beserta 9 kantor pelayanan perbendaharaan negara di wilayah Sulawesi Selatan menjalankan dan mengembangkan fungsi atau peran treasury baru, yaitu sebagai Regional Chief Economist. Fungsi sebagai Regional Chief Economist tersebut akan dijalankan secara fokus dengan dukungan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki, sehingga mampu menciptakan positive leverage bagi terwujudnya perekonomian regional yang sustainable. Fungsi sebagai Regional Chief Economist tersebut juga diharapkan dapat menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai strategic partner dan strategic advisor bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pimpinan daerah di wilayah Sulawesi Selatan
dalam sinergi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan telah menginisiasi sejumlah kegiatan strategis dan pengembangan inovasi yang mengadaptasi kebutuhan stakeholder. Inisiasi tersebut menjadi bagian dari penguatan semangat dan penyelarasan kerangka berpikir dalam rangka menjalankan peran atau fungsi sebagai regional chief ekonomis yang berlandaskan pada semangat kolaborasi. Inisiasi atas kegiatan strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022. Treasury Expo Sulawesi Selatan tersebut diharapkan akan menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan kualitas sinergi kelembagaan, pengembangan kompetensi organisasi, serta pengembangan kualitas informasi dan komunikasi. Implementasi dari Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022 ini akan dijalankan selama 1 tahun penuh melalui rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan internal Kementerian Keuangan maupun pemangku kepentingan eksternal. Dan melalui Treasury Expo Sulawesi Selatan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk menjadi sebuah rumah perbendaharaan yang memberikan kenyamanan bagi pemangku kepentingan yang berlandaskan kepada semangat kesetaraan. Saya berharap Bapak dan Ibu semuanya dapat mendukung secara aktif kegiatan Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022 yang di-lead oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, dalam kesempatan pagi ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sejumlah terobosan berbasis sistem informasi yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Terobosan tersebut diwujudkan melalui pengembangan 3 inovasi baru dengan memanfaatkan data-data dan informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. 3 inovasi tersebut diantaranya adalah aplikasi Minasata yang berbasis Android, aplikasi Sik Sultan yang berbasis Android, serta web desa yang berbasis website. Aplikasi-aplikasi tersebut menghasilkan informasi-informasi yang penting di dalam rangka pengelolaan keuangan negara, khususnya yang berorientasi pengembangan informasi regional. Dan pengembangan aplikasi tersebut dapat digunakan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dapat menjadi benchmark bagi pengembangan inovasi selanjutnya di lingkup Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, maupun pemerintah daerah. Pengembangan inovasi tersebut juga memiliki semangat dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan informasi keuangan sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak, termasuk dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di regional Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata dalam kesempatan ini, izinkan saya melakukan Grand Opening Treasury Expo Sulawesi Selatan tahun 2022, launching inovasi digital Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, serta web desa, sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan acara pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadi. Tibalah saatnya Grand Opening Treasury Expo Sulawesi Selatan dan launching inovasi produk digital Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa. Kami mohon kesediaan Bapak Tri Budianto untuk menekan tombol virtual dengan meletakkan tangan pada kamera sebagai simbol Grand Opening Treasury Expo dan launching inovasi produk digital. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Access granted. handal, harmonis, aman, digital, akuntabel, loyal. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bangga mempersembahkan
Treasury Expo Sulawesi Selatan 2022 menyelenggarakan kegiatan antara lain launching inovasi, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran kementerian lembaga, pembinaan penyusunan laporan keuangan UAPPAW, pembinaan BLU, asistensi BLUD, peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda, Treasury peduli anti suap, Treasury Ghost to Kampus, Rumah UMKM, pendampingan pelaku UMKM, sharing pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM kepada mitra strategis. Ikuti dan sukseskan penyelenggaraannya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bangga mempersembahkan launching inovasi Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa. Aplikasi Minasata merupakan aplikasi berbasis Android yang menyediakan informasi tentang transfer ke daerah dan dana desa di Sulawesi Selatan, sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Aplikasi Minasata terdiri dari 5 fitur, yaitu dak fisik, dana desa, dana BOS, dana BOP PAUD, dan TKDD, yang menyajikan infografis data pagu realisasi, kumpulan peraturan, dan persyaratan penyaluran serta geotagging. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi Minasata pada Google Play Store tanpa biaya. Masyarakat bersama pemerintah bersatu mengawal pelaksanaan APBN untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Aplikasi Sik Sultan, inovasi yang dikembangkan untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang memadai. Sik Sultan fokus pada penyediaan informasi keuangan dan informasi statistik keuangan konsolidasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Website Desa Cara D merupakan kontribusi sosial KPPN Makassar 2 bagi desa dengan menyediakan domain untuk membangun dan menampung website desa. Digitalisasi desa melalui carad.id dapat menggambarkan kegiatan dan pembangunan desa, memperkenalkan potensi desa kepada dunia sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi publik. Mungkin ada yang masih penasaran dengan aplikasi digital yang baru saja kita launching. Untuk itu, mari kita saksikan bersama video tutorial pengenalan fitur aplikasi Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa. Hai Sobat Handal, kalian sudah tahu aplikasi Minasata? Ya, Minasata merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat diakses untuk memantau perkembangan realisasi pencairan dana transfer daerah dan dana desa di Sulawesi Selatan. Yuk, simak caranya. Pertama-tama, kita harus menginstall aplikasi Minasata, masuk Play Store, ketik Minasata, install, dan buka aplikasinya. Jangan khawatir, karena sudah masuk Play Store, jadi keamanannya terjamin. Pada aplikasi Minasata terdapat 5 modul, dak fisik, dana desa, dana BOS, dana BOP, dan TKDD. Pada setiap modul terdapat dashboard infografis, progres penyaluran secara umum, dan menu Pemda untuk mengetahui informasi penyaluran per daerah. Juga terdapat menu syarat salur, peraturan, dan video sosialisasi. Pada menu kunjungi desa, kita dapat melihat info progres realisasi anggaran setiap desa lengkap dengan tagging lokasi peta desanya. Juga terdapat menu tambahan, lihat kontrak pada dak fisik.
Nah, buruan install dan monitor perkembangan dana transfer daerah dan dana desa kita dari genggaman. Halo Sobat Handal, tahu nggak Sobat Handal, di era revolusi industri 4.0 ini, kecepatan dan kehandalan informasi keuangan itu bisa membawa dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat loh. Mencermati dinamisnya perkembangan kebutuhan data yang dapat diandalkan, hadirlah aplikasi Sik Sultan atau Sistem Informasi Keuangan Sulawesi Selatan sebagai salah satu perwujudan role model of data-driven organization. Tidak jauh berbeda dengan Minasata, aplikasi Sik Sultan ini juga berbasis Android, di mana di dalamnya menyajikan informasi keuangan pemerintah konsolidasian yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta laporan statistik keuangan pemerintah di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Aplikasi ini bisa Sobat Handal dapatkan melalui Google Play Store yang keamanannya sudah pasti terjamin. Pertama-tama buka handphone berbasis Android, kemudian pilih Play Store, kemudian ketik Sik Sultan, install, dan buka aplikasinya. Mudah kan? Pada aplikasi Sik Sultan terdapat 6 modul utama: laporan realisasi anggaran per fungsi, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan realisasi anggaran detail. Sebagai contoh, untuk melihat laporan neraca, maka buka aplikasi Sik Sultan, kemudian klik pada modul neraca, maka akan tampil posisi neraca Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang terbagi dalam kategori APBN, APBD, dan gabungan periode tertentu. Untuk melihat detail kondisi neraca per kabupaten kota, maka klik tombol tambah neraca, terus pilih kabupaten kota yang ingin dilihat neracanya, maka akan muncul informasi neraca APBD, neraca APBN, dan neraca gabungan per kabupaten kota. Untuk berpindah ke modul lain, maka tinggal klik home dan back, kemudian pilih modul yang dikehendaki. Nah, buruan pasang dan monitor kondisi keuangan serta perkembangan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan melalui genggaman Anda. Mengapresiasi upaya dari KPPN Makassar II yang telah bekerja sama dengan desa-desa di Kabupaten Takalar untuk membangun website Cara DID. Ini merupakan upaya yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu, sekiranya dapat mengobati rasa penasaran kita semua. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berkenan mengikuti Grand Opening Trisuri Expo Sulawesi Selatan dan launching inovasi produk digital Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang kurang sempurna. Mohon izin kami mengingatkan Bapak Ibu yang belum melakukan pengisian absensi agar tidak lupa meluangkan waktu sejenak untuk mengisi absensi pada link yang sudah kami bagikan pada room chat. Baik, kurang rasanya kalau kita tidak menutup dengan pantun ya.
Pergi pagi memancing cumi. Asik. Kapalnya hanyut karena berselisih. Cakep. Salam undur diri dari kami untuk hadirin yang terkasih. Saya Alam Haris Harjuni. Dan saya Sri Tandi Payu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh.